Hai guys, apa kabar? Semoga hari-harimu indah ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Red Notice. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini disutradarai oleh Rawson Marshall Turber, dibintangi oleh Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, dan nama besar lainnya. Film Red Notice dibuka dengan Interpol. Di bawah komando Urvasidas, Ritu Arya mendatangi museum untuk melihat adanya pencurian telur emas. Pihak museum awalnya tidak percaya jika telur emas kebanggaan mereka yang memiliki sejarah panjang dicuri orang. Oke guys, tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, diceritakan tentang Ratu Cleopatra dan pacarnya Max Antony. Pada hari pernikahan mereka, Tony memberikan mas kawin berupa 3 telur emas berhias berlian, di mana setiap telur memiliki simbol hewan, di antaranya raja singa, ular berbisa, dan burung hantu. Setelah kematian keduanya, telur-telur itu disembunyikan di sebuah tempat dan selama berabad-abad ketika telur Cleopatra diyakini sebagai mitos yang belum tentu benar keberadaannya. Namun, pada tahun 1907, seorang petani lokal di Kairo menemukan 2 telur Cleopatra bersimbol ular dan burung. Sementara telur ketiga yang bersimbol singa sampai sekarang belum pernah ditemukan guys. Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang membuat telur Cleopatra bersimbol ular. Rupanya, pria itu adalah pencuri barang antik paling dicari, bernama Nolan Booth. Setelah telur itu jadi, Nolan pergi ke Mas Museum di Roma untuk melancarkan aksinya. Terlihat ada sebuah pesan dari polisi internasional atau Interpol yang memerintahkan anggota untuk menangkap pencuri paling dicari di dunia yang kemungkinan akan beraksi di Museum Roma. Di mana di museum itu terdapat 1 telur Cleopatra bersimbol ular. Inspektur Interpol bernama Das lalu dikerahkan dengan agen FBI bernama John Hartley untuk memeriksa telur itu. Sesampainya di lokasi telur, John langsung meminjam alat pendeteksi suhu panas kepada direktur museum. Lalu ia mengarahkan ke telur Cleopatra dan menemukan kalau telur itu tidak memiliki suhu panas dan itu berarti bukan terbuat dari emas. Untuk membuktikannya, John mengambil minuman soda milik seorang anak kecil. Kemudian menuangkannya ke atas telur Cleopatra dan benar saja, telur tersebut langsung meleleh, yang berarti telur ini adalah palsu guys. Saat Das meminta petugas untuk menutup semua pintu museum, John tak sengaja melihat seorang pria yang membawa tas selempang berlari terbirit-birit. Ia pun langsung mengejarnya. Ternyata pria itu adalah Nolan Booth yang telah menukarkan telur asli dengan telur buatan sebelumnya. Nolan mencoba melarikan diri dengan memanjat scaffolding dan berhasil mengelabui para petugas dengan merobohkannya. Tak lama, John datang dan berhasil memojokkan Nolan. John meminta Nolan untuk memberikan tasnya, dan karena terpojok, Nolan menuruti perintah John. Lalu ia memberikan tasnya dan menepis pistol John dengan tasnya. Hal itu membuat John terpaksa menghajar Nolan hingga keluar dari jendela. Nolan lalu mengambil kesempatan ini untuk kabur. Ia mengambil sepeda motor dari seorang pria, kemudian pergi ke arah jembatan. John mencoba mengejar kembali Nolan dengan meminjam mobil Ford. Sayangnya, pengejaran John terhenti karena mobilnya ditabrak oleh sebuah truk. Dan akhirnya, Nolan pun lolos dari kejaran John. 56 jam kemudian, Nolan melarikan diri ke Pulau Dewata, Bali, Indonesia, sambil membawa telur itu guys. Ia mendarat di tepi pantai dan memasuki villa di Bali. Namun, tanpa ia sadari, ternyata John sudah berada di villa bersama Das dan pasukan khusus.
John mengungkapkan kalau dirinya tahu keberadaan Nolan melalui narasumber yang dikenal sebagai The Bishop. Melalui sebuah pesan, John juga mengungkapkan masa lalu Nolan yang dari kecil menginginkan perhatian ayahnya. Tak lama kemudian, Nolan ditangkap dan dimasukkan ke dalam kendaraan pasukan khusus. Saat John akan masuk ke dalam mobil, salah satu anggota diam-diam menukarkan telur Cleopatra itu dengan telur palsu. Dan hal itu tidak diketahui oleh John, karena ia bersembunyi di balik mobil. Setelah John pergi, anggota tersebut membuka topengnya dan ternyata dia adalah seorang wanita bernama Sarah Black atau yang dikenal sebagai The Bishop. 32 jam kemudian, John sudah berada di Roma dan terlihat ia sedang berada di tempat santai. Lalu Das datang sambil membawa tas, di mana di dalam tas itu berisi telur sebelumnya yang ternyata adalah telur palsu, guys. Das kemudian menuduh John telah menjadi bagian dari perampokan telur itu. Das juga menemukan bukti kuat berupa riwayat transferan uang senilai 8 juta dolar di rekening John. Setelah Nolan tertangkap di Bali, John mencoba menjelaskan kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Tetap Das yang merasa dibodohi langsung menangkap John dan dimasukkan ke penjara paling ketat di Rusia. Sesampainya di penjara, John tersadar kalau teman satu selnya adalah Nolan. Di sini John menyebutkan kalau dirinya dijebak oleh Bishop. Saat keduanya sedang makan bubur ayam sesama tahanan lainnya, Nolan memberitahu John bahwa telur Cleopatra memiliki nilai tinggi jika diserahkan kepada seorang miliarder Mesir di malam pernikahan putrinya nanti. Dan jika ketiga tersebut berhasil didapatkan, maka miliarder Mesir akan membayarnya dengan nominal 300 juta dolar, guys. Nolan juga memberitahu tentang keberadaan telur kedua yang memiliki simbol burung. Telur tersebut ada pada ketua mafia kejam bernama Fauci yang selalu mencekik korban-korbannya untuk menggali informasi. Dan kesempatan untuk mengambil telur yaitu saat pesta topeng tahunan yang diadakan oleh Soto Fauci. Setelah menjelaskan semuanya dengan sengaja menarik perhatian para tahanan dengan berteriak kalau John suka main Magic Jazz. Hal tersebut tentunya membuat salah satu tahanan bernama Draco yang juga merupakan player pushing marah. Lalu ia menghampiri John, lalu menantang John untuk beradu mekanik. Tentu saja John menolak, karena dirinya benar-benar tidak pernah main di rank. Alhasil John pun dihajar oleh Draco, hingga hidungnya berdarah. Para petugas penjara lalu menangkap John dan Nolan, dan membawanya kembali ke sel. Beberapa saat kemudian, John dan Nolan kembali ditangkap dengan alasan sang kapten ingin bertemu dengan keduanya. Setelah dibawa ke hadapan kapten, ternyata si kapten adalah Sarah Black. Sarah mengungkapkan kalau dirinya lah yang menjebak John dengan mentransfer uang 8 juta dolar ke rekeningnya. Sarah juga mengungkapkan kalau dirinya lah yang mencuri telur pertamanya saat di Bali. Sarah kemudian meminta Nolan untuk memberitahu lokasi telur ketiga yang masih menjadi misteri. Karena Nolan lah yang tahu di mana lokasi telur itu, guys. Namun Nolan menolaknya memberitahu Sarah. Walaupun Sarah menjanjikan 30 juta dolar kepada Nolan. Setelah itu Sarah menyerahkan Nolan dan John kembali ke kapten yang asli dan menyuruhnya untuk menempatkan Nolan dan John ke dalam kerja paksa. Keesokan harinya, Nolan dan John bersama tahanan lainnya dipekerjakan untuk membangun tembok pembatas yang bolong dengan beberapa batu. Sambil menyusun batu, John mengatakan kepada Nolan kalau dirinya ingin membersihkan namanya dari kriminal. Nolan pun memberi saran untuk bekerja sama kabur dari penjara yang tentu saja John menerimanya. Malam harinya di dalam sel, John bertanya kepada Nolan tentang ayahnya mengatakan kalau dulu ayahnya adalah seorang kapten polisi Swiss yang lebih peduli dengan kerjaannya daripada Nolan. Nolan juga mengatakan kalau hanya sering sekali melihat jam arlojinya sendiri setelah pulang kerja. Hingga pada suatu hari, jam tersebut hilang dan membuat ayahnya depresi sampai meninggal. Padahal jam tangan tersebut tak hilang, melainkan terselip di laci meja kerjanya. Pagi harinya Nolan dan John mulai melancarkan aksinya untuk kabur dari penjara. Keduanya memasuki ke ruang laundry, lalu masukkan sabun dan parutan kelapa ke dalam mesin cuci untuk menciptakan ledakan.
Setelah ledakan terjadi, semua petugas berhamburan keluar laundry untuk mengamankan napi yang sedang panik. Sedangkan Nolan dan John pergi keluar dari penjara untuk menuju ke pangkalan helikopter. Rock Jenga. Namun sayangnya, para penjaga sudah mulai berdatangan dan menembaki mereka. John pun meminta Nolan untuk pergi ke helikopter terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan menahan semua penjaga. Lalu salah satu penjaga menembakkan basoka untuk menyerang John. John pun langsung berlari ke arah helikopter melewati jembatan. Namun rudal terlebih dahulu menghancurkan jembatan dan membuat John bergantungan. Dengan bantuan Nolan, John pun berhasil ke atas tebing dan bergegas menuju ke helikopter itu. Petugas kemudian kembali menembak John dengan rudal. Namun dengan mudah John menghindarinya. Dan akhirnya Nolan dan John berhasil kabur dari penjara, guys. Di lain sisi, terlihat Sarah sedang menahan seorang agen Interpol di sebuah kantor. Sarah kemudian mengakses laptop si agen untuk mengirim pesan kepada Inspektur Das, di mana isi pesan tersebut berisi tentang kaburnya Nolan dan John. Tidak cuma itu, Sarah juga memberi undangan pesta Fosse yang akan diadakan besok malam. Si agen lalu sengaja menekan tombol alarm dan membuat satu penjaga menerobos ke dalam kamar. Untung saja Sarah dengan sigap melumpuhkannya. Sarah kemudian mengancam si agen untuk tak memberitahu semuanya kepada siapapun. Dan jika itu terjadi, maka keluarga si agen akan menjadi korban. Kembali ke Nolan dan John, di mana keduanya ini dijemput oleh temannya Nolan yang bernama Temwi. Ia memberi tumpangan kepada John menuju Valencia, tempatnya di rumah Fosse untuk menghadiri pesta topeng. Saat dalam perjalanan, Nolan merencanakan pencurian telur kedua dengan John. Karena pastinya Sarah juga sedang mengincar telurnya, guys. Nolan memberitahu John kalau kita harus mendapatkan sidik jari Fosse agar bisa mengakses berangkasnya. Nolan juga menunjukkan perangkat pengenal wajah yang memang disiapkan untuk membuka berangkas milik Fosse. Tak lama setelah itu, Nolan dan John akhirnya sampai di pesta topeng. Di dalam pesta, John menyamar sebagai tamu, sedangkan Nolan menyamar menjadi pelayan. John yang melihat Sarah yang sedang berkeliaran di ruangan itu, ia pun menghampirinya lalu mengajaknya berdansa. Maksudnya adalah untuk mengalihkan perhatian untuk menangkap Sarah. Tetapi sayangnya, gerakan dansa John dan Sarah memancing perhatian Fosse. Lalu Fosse meletakkan gelas minumnya ke papan yang sudah Nolan sediakan. Kemudian ia menghampiri John hanya untuk memisahkan John dan Sarah. Karena Nolan sudah mendapatkan sidik jari Fosse melalui gelasnya, ia pun menyuruh John untuk melanjutkan aksinya. Mereka diam-diam masuk ke ruangan berangkas dan mulai mengakses kuncinya. Saat pintu berangkas terbuka, tiba-tiba Das datang sambil menodongkan pistol ke arah John. Lalu John kembali meyakinkan Das kalau apa yang ia lakukan hanya untuk menangkap The Bishop yang telah menipunya. Untuk membuktikan kalau John masih di pihak yang benar, Das pun nyuruh John untuk menangkap Nolan. Namun bukannya menangkap Nolan, namun John malah menyerang Das, lalu menyeret Nolan ke dalam berangkas. Di dalam berangkas, mereka menemukan telur kedua yang terpajang rapi di atas meja. Tak disangka Bishop muncul, yang entah dari mana datangnya. Karena muak dengan Sarah yang selalu ada di setiap rencananya, John dan Nolan pun memutuskan untuk melawan Sarah. Ternyata Sarah dengan mudahnya mengalahkan Nolan dan John. Saat itu juga datang Fosse yang malah bersikap baik dengan Sarah. Dan ternyata Sarah sudah berbisnis dengan Fosse untuk mengumpulkan telur-telur Cleopatra itu. Lalu Nolan dan John dipukul hingga pingsan.
Kemudian mereka disandra di bawah panggung Matador. Kemudian Bishop menginterogasi Nolan untuk mencari info keberadaan telur ketiga dengan menyiksa John menggunakan setrum. Namun hal ini sia-sia karena Nolan masih belum memberitahunya. Fosse pun turun tangan dengan mencekik leher John. Tak tega melihat wajah John yang pucat, akhirnya Nolan memberitahu lokasi keberadaan telur ketiga yang terletak di Kairo, tepatnya di bawah piramida. Karena sudah tahu lokasinya, Sarah pun merayakannya dengan minum bir bersama Fosse. Namun ternyata bir itu sudah diberi racun oleh Sarah, yang mengakibatkan Fosse langsung tergeletak tak berdaya. Setelah itu Sarah pun pergi dari ruangan. Beberapa saat kemudian, Fosse yang ternyata mempunyai imunitas yang tinggi, bangkit kembali dan mengambil pistolnya, lalu menembak ke arah Nolan dan John. Untung saja tembakan-tembakan tersebut meleset dan malah mengenai borgol John. Kemudian John memukul Fosse hingga pingsan. Setelah itu John memutuskan untuk pergi meninggalkan Nolan. Kemudian mengatakan kalau telur ketiga tidak ada di Kairo, melainkan di suatu tempat yang lain. Nolan juga meyakinkan John untuk bekerja sama kembali dengan mengiming-imingi menangkap Sarah jika telur ditemukan. Akhirnya John pun melepaskan borgol lalu pergi dari ruangan itu. Fosse yang ternyata punya ilmu rawa rontek lalu bangkit kembali mengambil pistol lalu mengejar John dan Nolan. Saat John dan Nolan berhasil keluar, ternyata keduanya malah berakhir di tengah lapangan Matador yang mengakibatkan John diseruduk oleh seekor sapi. Kemudian mereka berlari ke arah sisi lapangan. Bersamaan dengan itu, Fosse muncul dari balik pintu yang mengakibatkan sapi itu menyeruduk Fosse hingga terjatuh kembali ke dalam ruangan. Tak lama mereka pergi dengan menaiki kereta. Di dalam gerbong, John meminta Nolan untuk memberitahu lokasi telur ketiga. Namun Nolan menolak karena itu sangat rahasia. John pun marah, lalu ia pun langsung mencekik Nolan dan akan membiarkannya tertabrak kereta simpangan. Nolan kemudian mengatakan kalau kau tak mungkin melakukan hal ini, karena pada dasarnya kau bukan orang jahat. John pun kembali menarik Nolan ke dalam gerbong dan memintanya untuk membantu membersihkan namanya dari kejahatan. Karena itulah satu-satunya hidup yang John jalani sebagai seorang agen. Tak lama Nolan pun memberitahu lokasi telur ketiga berada. Nolan mengatakan kalau telur itu ditemukan oleh seorang kolektor barang antik Nazi. Mereka membawa barang-barang ke Argentina untuk disimpan di sebuah bunker dan hanya beberapa orang saja yang tahu lokasi bunker itu. Nolan lalu mengetahui bahwa jam arloji milik ayahnya adalah kunci untuk menemukan bunker milik kolektor itu. Yang berarti ayah Nolan juga tahu lokasinya. Akhirnya Nolan dan John kini telah sampai di hutan Argentina. Hanya berbekal kompas dan peta milik ayah Nolan, mereka terus mencari letak bunker kolektor itu berada. Sesampainya di titik lokasi, mereka tak menemukan apa-apa. Mereka hanya menemukan pohon-pohon saja yang tentunya membuat John kesal. John yang semakin kesal mengambil peta milik Nolan, lalu merobeknya. John membanting kompas Nolan ke arah tanah dan tanpa mereka duga, bantingan tersebut menimbulkan suara pantulan besi. Keduanya pun langsung menggali tanah dan akhirnya menemukan bunker milik kolektor itu. Setelah memasuki bunker, mereka telah menemukan pintu brankas yang hanya bisa dibuka dengan jam tangan milik ayah Nolan. Dan ternyata jam tangan tersebut dulunya milik kolektor itu. Setelah brankas terbuka, Nolan dan John menemukan banyak sekali barang-barang bernilai jual tinggi. Nolan juga menemukan apa yang mereka cari, yaitu telur ketiga bersimbol Raja Singa. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba Bishop datang sambil menodongkan pistolnya. Nolan pun bingung dari mana ia tahu tentang lokasi ini. Ia juga semakin bingung ketika Das dan pasukannya juga datang. Mereka langsung menembaki Nolan dan John dan juga Bishop. Ketiganya lalu kabur menggunakan mobil dan mereka terus dikejar oleh Das yang juga menggunakan mobil tempur milik Nazi.
Dan akhirnya, mereka berhasil lolos dari kejaran Das dengan menerobos air terjun jatuh ke sungai. Terlihat Nolan menepi sambil membawa telurnya, yang ternyata John juga sudah menunggu Nolan di tepian. Tak lama Bishop muncul dari dalam sungai. Ketika akan menangkap Bishop, keduanya malah bernostalgia. Ternyata mereka adalah satu tim. John dan Bishop mengungkapkan kalau mereka sudah merencanakan pencurian telur Cleopatra dari awal dan memutuskan menggunakan Nolan untuk menemukan telur ketiga. Mengetahui hal tersebut, Nolan pun kaget dan melongo. Akhirnya John dan Sarah mengikat Nolan di pohon. Kemudian mereka meninggalkan Nolan sampai ia ditemukan oleh Das. Keesokan harinya, John dan Bishop sampai di Kairo untuk menjual ketiga telurnya kepada miliarder Mesir. Tak disangka, Das dan pasukannya datang untuk menangkap keluarga miliarder karena telah memiliki barang curian Nazi. Beberapa hari kemudian, John dan Bishop menikmati uang dari hasil penjualan telur itu dengan berlibur di pulau terpencil. Tak disangka, Nolan tiba-tiba muncul dari dalam kapal. Ia memberitahu John bahwa dirinya telah memberitahu Das tentang pembayaran miliarder kepada John. Dan hal itu membuat akun rekening John di-freeze oleh Das. Nolan melakukan semua ini untuk balas dendam kepada John dan Bishop. Nolan juga memberitahu kalau dirinya juga memiliki keahlian dalam melarikan diri. Lalu Nolan menawarkan keduanya untuk bekerja sama kembali untuk mencuri barang yang memiliki nilai jual yang lebih besar daripada telur Cleopatra. John dan Bishop pun setuju untuk bergabung dengan Nolan. Terlihat Das dan pasukannya telah datang untuk menangkap ketiganya. Namun sayang sekali, mereka tak menemukan apa-apa di dalam kapal. Karena John, Nolan, dan Bishop sudah melarikan diri ke Prancis untuk beraksi dalam misi pencurian berikutnya guys. Itulah alur cerita film Red Notice yang dirilis tahun 2021 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa, nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.